Novel Evolusi Dewa Part 29. Edisi ke-281 hingga 290. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Ini, bagaimana mungkin? Senior Sen, benar-benar kalah. Melihat hal itu, para penonton di layar cahaya di luar tiba-tiba berseru. Semua orang menatap Lin Haotian yang diproyeksikan di layar cahaya, dengan keterkejutan di mata mereka. Terutama orang-orang dari Akademi Kuangling, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Jelas sangat tidak dapat dipercaya bahwa Shen Zhen tersingkir di babak pertama. Ya, kamu telah tumbuh pesat. Di Kam Akademi Tianyan, Ying Yuanzi mengangguk puas, membelai jenggotnya dan tersenyum. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ketiga proyeksi layar cahaya lainnya. Namun, Raimon, Qin Yu dan Gu Yunle telah mengakhiri pertempuran dengan mudah. Dengan cara ini, Lin Haotian dan keempat saudaranya akan dapat berhasil memasuki babak kompetisi berikutnya. Haha, ini tidak buruk. Mendengar pujian Ying Yuanzi, lelaki tua botak dari Akademi Jianyun di sebelahnya mendecak lidahnya tanda tidak setuju. Sepertinya standar saudara Ying telah banyak diturunkan dalam beberapa tahun terakhir. Lelaki tua botak itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata sambil tersenyum lebar, sayang sekali, kamu tidak melihat pertarungan muridku LV Sengtian tadi. Itu sungguh spektakuler. Mendengar ini, Ying Yuanzi memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tanpa naik turun emosi. Dia telah banyak berurusan dengan lelaki tua yang selalu suka meremehkan orang lain dan meninggikan dirinya sendiri itu. Namun, Ying Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik salah satu proyeksi layar cahaya di arah selatan. Ada dua orang di antara mereka, seorang memegang pedang, berdiri dengan gagah. Pria lainnya terjatuh ke tanah dan meninggial. Dilihat dari kondisi kematiannya, terdapat lubang berdarah di mata kirinya, jelas disebabkan oleh pedang panjang yang menusuk matanya dan menembus kepalanya, sehingga menyebabkan kematiannya. Ying Yuanzi sedikit mengernyit. Anak bernama Lu Sengtian ini cukup kejam. Dalam proyeksi layar cahaya ini, setiap orang yang hadir dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika dia membunuh lawannya secara langsung seperti ini, dia akan dibenci oleh sekolah yang kalah dan keluarganya akan menjadi musuh. Seperti dugaan Ying Yuanzi, para instruktur dari sekolah yang kalah dan para siswa yang tersingkir semuanya mengepalkan tangan mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Sialan, senior itu sudah mengaku kalah, tapi dia masih ingin membunuhnya. Setelah kompetisi 100 perguruan tinggi selesai, kita pasti akan menyelesaikan masalah dengan orang ini. Kemarahan melonjak di mata mereka, dan mereka menatap Lu Sengtian yang diproyeksikan di layar, seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Jangan impulsif, nama anak itu adalah Lu Sengtian. Melihat semua murid marah, instruktur akademi mengerutkan kening dan menasihati, ayahnya, Lu Chang, adalah komandan pasukan Kekaisaran Xingyu. Keluarganya kuat, Anda tidak bisa menyinggung perasaannya. Ketika para siswa mendengar latar belakang dan identitas Lu Sengtian, mereka tiba-tiba terkejut, dan kebencian mereka yang semula sirna dalam sekejap. Namun, jika Lin Haotian ada di sini saat ini, dia mungkin akan mengangkat sudut mulutnya dengan jijik. Karena, Komandan Lu Chang adalah orang yang memimpin pasukannya untuk menyerang wilayah kekacauan lebih dari 2 bulan yang lalu, dan dikalahkan olehnya di medan perang. Namun, pada saat ini, Lin Haotian sama sekali tidak menyadari semua ini. Medan perang menjadi kacau balau. Lin Haotian melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari masalah yang lebih serius. Maksudnya, di manakah pemenang harus naik ke puncak? Dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar lain kecuali 2 pintu masuk yang dilalui dia dan Shen Zhen untuk memasuki medan perang. Jika Anda memasuki jalur lawan, kemungkinan besar akan mengarah langsung keluar, bukan ke tingkat atas. Menanggapi ini, sedikit kebingungan perlahan muncul di mata Lin Haotian. Bukan hanya dia saja, para pemenang platform pertempuran lainnya pun menghadapi masalah ini. Mode kompetisi sebelumnya adalah memburu jimat spiritual kontestan lain untuk memperoleh kualifikasi promosi. Sambil berpikir dalam benaknya, Lin Haotian tampaknya telah memilah-milah pikirannya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Shen Zhen yang tidak jauh dan belum tersingkir, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah sama dalam pertarungan peringkat saat ini. Memikirkan hal ini, Lin Haotian bergerak dan bergegas mendekati Shen Zhen.
Serahkan segel jimatnya. Dia mengarahkan batang besi di tangannya ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Shenzhen sedikit berubah, dan dia jelas menyadari hal ini. Stempel rohani melambangkan kelayakannya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Yang kalah hanya punya dua pilihan. Serahkan jimat itu secara sukarela atau mati. Menghadapi kekuatan Lin Haotian yang dahsyat, dia tidak berani lalai pada saat ini, dan menyerahkan 10 jimat itu dengan patuh. Lin Haotian mengulurkan tangannya dan langsung menyerap jimat-jimat itu ke telapak tangannya. Saat berikutnya, 20 jimat di telapak tangan mulai bergerak cepat, dan fluktuasi energi aneh menyebar. Berdengung, saat Lin Haotian masih terkejut, fluktuasi energi ini tiba-tiba melonjak. Langit-langit yang tebal itu langsung tertusuk oleh lubang gelap. Jadi begitulah adanya. Melihat ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, lalu dia berhenti bergerak, tiba-tiba melompat, dan langsung menyerbu ke pintu masuk gua. Setelah trans singkat, Lin Haotian menemukan bahwa dia sudah berdiri di sebuah lorong. Apa yang terlihat masih merupakan lorong yang dalam. Kali ini, setelah Lin Haotian memahami aturannya, dia tidak lagi berlari secepat yang dia lakukan di awal. Sambil berjalan dengan tenang, dia berganti dengan seragam baru Akademi Tianyan. Sekitar 2 menit kemudian, Lin Haotian tiba di ujung lorong. Panggung pertempuran di lantai 2 tampak sedikit lebih mewah. Pintu masuk ke lorong itu bukan pagar besi, melainkan pintu perunggu. Cahaya redup masuk melalui celah pintu yang setengah terbuka. Lin Haotian menarik napas dalam-dalam, mengikuti cahaya, berjalan perlahan ke depan, dan mendorong pintu hingga terbuka. Dari pandanganku, ini adalah medan perang yang luas, 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Terlebih lagi, pilar-pilar batu besar berdiri di sekelilingnya, menambah keindahan pemandangan. Pada saat itu, medan perang sunyi. Lin Haotian melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak. Melihat ke arah pintu masuk lorong di seberangnya, pintu perunggu masih tertutup. Tampaknya lawan di babak kedua belum tiba. Lin Haotian menatap pintu yang tertutup itu dengan waspada selama beberapa saat, tetapi tidak ada gerakan. Menunggu begitu membosankan sehingga Lin Haotian hanya duduk bersila di tanah. Saat menutup matanya untuk beristirahat, suatu kekuatan mental tak kasat mata terpancar dari badannya, seketika meliputi seluruh medan perang, memperingatkannya terhadap setiap perubahan di sekitarnya. Tanpa mereka sadari bahwa di sisi kanan medan pertempuran, dalam pantulan pilar batu, sebuah bayangan bergerak perlahan dan aneh. Bahkan dengan kekuatan mental Lin Haotian, dia tidak dapat mendeteksi gerakan seperti itu. Terjadi keheningan di arena pertempuran yang tertutup. Ada suasana yang samar-samar menakutkan. Di depan gerbang perunggu, Lin Haotian duduk bersila seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Waktu berlalu setiap detik. Sambil menunggu lawannya, kekuatan mental Lin Haotian mengalir deras di badannya tanpa henti. Saat ini, di luar Wuling City Square, Ying Yuanzi dan yang lainnya menatap proyeksi layar cahaya tempat Lin Haotian berada, tampak sangat gugup. Karena, jauh sebelum Lin Haotian tiba, seorang pemuda berpakaian hitam telah tiba di sini terlebih dahulu. Dia juga menggunakan beberapa seni bela diri aneh dan bersembunyi di pantulan salah satu pilar batu, seolah bersiap untuk menyerang Lin Haotian. Perasaan itu bagaikan ular berbisa yang mengintai di rerumputan, menunggu saat mangsanya bersantai lalu melancarkan pukulan yang mematikan. Tetapi pada saat ini, Lin Haotian tampaknya tidak menyadarinya dan tetap duduk di sana tanpa bergerak. Tuan Istana, Tuan, apa yang harus kami lakukan? Zhao Linger menatap proyeksi layar cahaya di langit, matanya penuh kekhawatiran. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa melihat apakah Lin Haotian sudah menyadarinya. Ying Yuanzi memiliki wajah tenang, matanya tertuju pada gerakan yang diproyeksikan di layar cahaya. Sewaktu ia memerhatikan, ia dengan peka memperhatikan bahwa pantulan salah satu pilar batu itu menggeliat perlahan dan terus memanjang keluar. Selain itu, lintasan perluasannya sangat rahasia. Ia perlahan merangkak di sepanjang sudut tembok, mendekati Lin Haotian sedikit demi sedikit. Tuan Istana, seni bela diri macam apa yang dilakukan kontestan dari Akademi Wuhong? Aneh sekali. Zhao Linger sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika aku tidak salah, seharusnya itu adalah bayangan iblis menutupi langit. Ying Yuanzi merenung sejenak dan berkata,
jenis seni bela diri ini berasal dari tangan seorang pembunuh bayaran papan atas lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu adalah seni bela diri gelap yang unggul, dan ada 3 jenis seni bela diri di dalamnya. Pada titik ini, wajah Ying Yuanzi jelas lebih serius, dan kemudian dia melanjutkan. Dan pada saat ini, pemuda itu sedang melakukan seni bela diri pertama dari bayangan iblis menutupi langit, berjalan bayangan. Seni bela diri pembunuh gelap. Mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Zhao-Linger, dan beberapa halaman di sebelahnya juga tampak terkejut. Dikatakan bahwa begitu gerakan bayangan dilemparkan, badan dapat menyatu dengan pantulan objek apapun, dan sulit dideteksi bahkan dengan deteksi mental. Ying Yuanzi tampak tenang, menatap bayangan yang masih bergerak perlahan di sudut, dan berkata, sepertinya Lin Haotian telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan kepala istana, Zhao-Linger dan yang lainnya semua merasa berat hati karena sebentar. Dalam pertarungan peringkat ini, Lin Haotian tidak diragukan lagi adalah orang yang mereka rasa memiliki harapan paling besar untuk mencapai peringkat 20 teratas. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya situasinya lebih berbahaya daripada baik. Dia tersingkir di babak kedua dan mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk 100 teratas. Apakah kamu belum akan mengambil tindakan? Hati Lin Haotian setenang air, dan suara samar terdengar di dalam hatinya. Meskipun kita tidak tahu orang seperti apa lawan kita di babak ini. Namun pada kenyataannya, sejak awal ketika dia memasuki medan perang, dia telah melihat petunjuk dari pantulan pilar-pilar batu itu. Kemudian dia berpura-pura duduk dan menunggu, melepaskan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi. Aku bahkan tidak bisa merasakannya dengan kekuatan mentalku. Sepertinya orang ini kemungkinan besar mempraktikkan teknik yang sama seperti saya. Lin Haotian memejamkan matanya sedikit, tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak secara diam-diam. Dia tidak terkejut dengan ini. Bayangan iblis awalnya adalah barang rampasan yang dijarahnya dari pembunuh ketika dia dibunuh di wilayahnya. Keterampilan semacam ini bukanlah seni bela diri unik yang diwariskan dari satu garis keturunan, jadi tidak mengherankan jika seniman bela diri lain dapat mempraktikkannya. Terakhir kali aku bertemu dengan teknik pedang 9 jimat, lawan hanya mampu memadatkan 7 jimat pedang. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu level apa yang telah dicapai lawan kali ini dalam hal pencapaian bayangan iblis menutupi langit. Meskipun dia menyadari hal ini, dia tidak berani bersantai sama sekali selama seluruh proses. Kalau tidak, cedera dari serangan semacam itu akan ringan. Lagi pula, kali ini, dia tidak mendapat bantuan dari hewan peliharaan sistem dan harus bergantung sepenuhnya pada kemampuannya sendiri. Penantian semacam ini berlangsung sekitar 5 menit. Ying Yuanzi dan yang lainnya di dunia luar juga perlahan menderita dalam penantian yang menegangkan ini. Bahkan pada saat ini, Ying Yuanzi tidak berniat untuk menonton pertempuran antara Qin Yu dan 3 lainnya. Semua perhatiannya terfokus pada proyeksi layar cahaya tempat Lin Haotian berada. Karena, jika Anda disingkirkan begitu saja, setidaknya Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Tetapi jika dia dibunuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kehilangan seorang jenius seni bela diri untuk Akademi Tianyan. Anda sudah lama sekali dan belum mengambil tindakan. Kau cukup sabar. Hati Lin Haotian sedikit tenggelam, dan dia merasa sedikit lebih menghargai lawan misterius itu. Jika orang seperti itu lulus dari akademi di masa depan, perkembangan seni bela dirinya pasti akan membuatnya cocok untuk menjadi seorang pembunuh. Saat pikiran Lin Haotian berubah, kekuatan mental yang merasuki badannya, setelah dipertahankan untuk waktu yang lama, diam-diam menyusut sedikit. Swoosh! Pada saat kekuatan mental melemah, pantulan pilar batu tiba-tiba mempercepat kecepatan gerakannya. Hampir dalam sekejap mata, bayangan itu mengikuti sudut dinding dan diam-diam berputar ke gerbang lorong di belakang Lin Haotian. Segera setelah itu, bayangan itu menggeliat aneh dan berubah menjadi sosok hitam, yang menusuk ke arah Lin Haotian dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Cara serangannya begitu ganas sehingga tidak mungkin untuk merasakan gerakan apapun. Dengan kecepatan serangan dan jarak ini, bahkan jika seorang prajurit tingkat 9 diserang, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Swiss. Namun, ketika belati di tangan bayangan hitam itu masih setengah inci dari bagian belakang kepala Lin Haotian, seperti menembus penghalang energi transparan. Jika seseorang menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi,
seseorang dapat menemukan bahwa di sekitar Lin Haotian, lapisan penghalang pelindung riak kekuatan mental telah terkondensasi di beberapa titik. Puff puff puff. Di bawah tusukan belati, penghalang mental segera menembus lapis demi lapis. Baru pada dua lapisan terakhir tiba-tiba mengeras dan berhasil menahan serangan diam-diam. Bang! Serangan itu gagal, dan bayangan hitam itu tidak menyerang lagi atau ragu sedikit pun, melainkan mundur ke belakang dengan tegas. Seketika bayangan hitam itu terbang ke pilar batu di dekatnya. Dia menatap Lin Haotian di bawah, dan berkata dengan dingin dengan nada sedikit terkejut, "Bagaimana kamu menemukanku?" Lin Haotian berdiri dan menatap bayangan hitam di pilar batu. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah wajah muda yang lembut. Dia berbadan ramping dan kuat, dan mengenakan pakaian hitam pekat. Pupil matanya seterang bintang, menampakkan sedikit rasa dingin. "Aku akui kau memang punya bakat sebagai pembunuh." Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu di masa lalu, aku mungkin tidak akan dapat menemukannya." Sayang sekali. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sayang sekali." Lin Haotian tetap diam tanpa banyak penjelasan. Menanggapi hal itu, pemuda berpakaian hitam itu bersikap lugas dan tidak lagi menanyakan jawaban. Dia menatap Lin Haotian dengan tenang, dan diam-diam memeriksa kembali kemampuan yang dimilikinya. Ternyata Lin Haotian sudah menemukannya. Di luar, Ying Yuanzi tidak bisa menahan napas lega ketika dia melihat Lin Haotian aman dan sehat. "Meskipun saya tidak dapat mendengar suara apapun dari proyeksi di layar cahaya, saya dapat memperoleh makna dari gerakan bibir kedua orang yang sedang berbicara." Saat dia menyaksikan dengan cara ini, dia melihat pemuda berpakaian hitam di tirai cahaya itu tiba-tiba melintas dan menghilang secara misterius lagi. Hilangnya ini tidak disebabkan oleh kecepatan yang berlebihan atau semacam seni bela diri spasial. Sebaliknya, badan pemuda berpakaian hitam itu menyatu dengan bayangan pilar batu. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia segera melihat bahwa pihak lain masih menggunakan seni bela diri yang sama seperti sebelumnya. Jejak bayangan. Setelah seni bela diri ini dikuasai dengan sempurna, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui pantulan berbagai objek. Situasi itu seperti teleportasi luar angkasa, sangat misterius. Tatapan mata Lin Haotian dengan cepat menyapu bayangan pilar-pilar di tanah di sekitarnya. Ada beberapa pilar batu yang disusun di sekitar seluruh medan perang, yang memberikan pemuda berpakaian hitam itu ruang yang cukup untuk bergerak. Dari bayangan pilar itu, mengandalkan teknik yang sama dalam berlatih bayangan iblis menutupi langit, dia bisa merasakan fluktuasi khusus. Di medan perang yang sunyi, saat pemuda berpakaian hitam itu menghilang, aura pembunuh yang samar menyebar dengan tenang. "Karena kamu suka bermain petak umpet, aku akan menemanimu sebentar." Lin Haotian menyipitkan matanya sedikit, lalu menggerakkan badannya dan tiba-tiba melakukan langkah naga. Serangkaian bayangan langsung memenuhi seluruh medan perang. Lalu, bayangannya perlahan menghilang. Suatu pemandangan aneh terjadi. Karena badan Lin Haotian, seperti pemuda berpakaian hitam, menghilang secara misterius. Terlebih lagi, karena gangguan dari bayangan langkah naga, tidak seorang pun dapat melihat di mana lintasan pergerakannya saat ini. Hah! Pemuda berpakaian hitam yang bersembunyi di salah satu bayangan pilar merasa sangat terkejut. Dia melihat sekeliling arena pertempuran yang kosong, tetapi tidak menemukan jejak Lin Haotian. Mungkinkah? Seketika, pemuda berpakaian hitam itu melirik bayangan pilar-pilar itu, dan hatinya hancur. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengerti. Sekarang dia mengerti mengapa Lin Haotian mampu mendeteksi kehadirannya tadi. Hanya ada satu kemungkinan. Artinya, Lin Haotian berlatih seni bela diri yang sama dengannya. Begitu ya, pantas saja kau bisa mematahkan seranganku. Menarik. Senyum muncul di bibir pemuda berpakaian hitam itu. Namun, pada saat berikutnya, wajahnya membeku, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ruang dalam bayangan tempat dia bersembunyi tampaknya telah sedikit menyusut. Seketika pemuda berpakaian hitam itu buru-buru mengayunkan belati di tangannya. Terdengar suara dentang, dan bayangan pilar itu tiba-tiba mengeluarkan api. Seketika itu juga, bayangan pilar itu mulai bergetar hebat dan suara logam beradu pun terdengar. Meskipun kita tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di balik bayangan pilar-pilar itu. Sesaat kemudian, dua bayangan gelap tiba-tiba keluar. Kedua lelaki itu berjarak puluhan kaki,
saling menatap dengan mata muram. Aku tidak menyangka kau benar-benar tahu cara menggunakan bayangan ajaib untuk menutupi langit. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Lin Haotian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan tidak menjawab. Tongkat hitam Haotian di tangannya dipenuhi cahaya keemasan. Dia menatap belati di tangan pemuda berpakaian hitam itu, merasa sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan tongkat Haotian Xuan. Dengan satu serangan, senjata biasa tidak akan mampu bersaing. Namun, pada saat ini, belati kecil ini mampu menjadi begitu ulet sehingga dapat menahan berbagai serangan dari tongkat Haotian Xuan. Terlebih lagi, belati yang halus dan tajam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dari sini kita dapat melihat bahwa belati ini bukanlah senjata biasa. Mengenai keberadaan Shadow, kita sama-sama seimbang. Apakah kamu mengerti? Saat suara itu jatuh, badan pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi kabut hitam, dan segera terpecah menjadi lebih dari 100 klon bayangan iblis. Dia menatap Lin Haotian dengan mata menyala-nyala, seolah-olah kemungkinan bertemu dengan lawan yang berlatih seni bela diri yang sama dengannya di arena telah membangkitkan semangat juang di dalam hatinya. Melihat ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, memobilisasi kekuatan spiritual yang kuat di badannya, dan dengan cepat mulai berlatih keterampilan seni bela diri pembelahan bayangan sihir. Tiba-tiba, lebih dari 100 klon iblis muncul di medan perang. Ledakan. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, puluhan klon dari kedua belah pihak bergegas keluar hampir pada saat yang bersamaan. Perkelahian dimulai langsung di area tengah medan pertempuran. Bang bang bang. Tiba-tiba, suara pertempuran sengit terdengar satu demi satu. Jajarannya seimbang. Di belakang lingkaran pertempuran, kedua badan asli masih berdiri diam di tempatnya. Mereka menatap klon mereka bertarung dengan mata dingin, seolah-olah mereka sedang bermain catur. Setiap klon bayangan iblis yang terbunuh akan langsung berubah menjadi bola kabut hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, itu juga berarti sebagian energi dalam badan mereka terkonsumsi. Pemandangan spektakuler sejumlah besar orang yang bertempur melawan musuh langsung menarik perhatian banyak penonton dari luar. Lihat, pertempuran di sana sangat hebat. Ya ampun, lebih dari 200 klon bertarung dalam pertempuran jarak dekat, ini seperti medan perang. Untuk sesaat, sebagian besar penonton di alun-alun mengarahkan pandangan mereka ke arah proyeksi layar cahaya Lin Haotian dan kelompoknya. Suara diskusi yang mengejutkan dan kegembiraan menyebar. Tirai cahaya ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus yang paling menarik perhatian di pemandangan. Di medan perang, pertarungan antara banyak klon iblis telah memasuki tahap yang sangat panas. Bola-bola kabut hitam terus meledak. Suasana yang awalnya ramai, kini semakin sepi. Hanya ada puluhan klon yang tersisa dari kedua belah pihak. Pemuda berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menemukan bahwa di antara puluhan klon iblis milik Lin Haotian, tampaknya ada satu yang agak tidak normal. Walaupun orang itu berusaha keras menyembunyikan kemampuan bertarungnya, kemampuan itu jelas lebih tinggi daripada klon lainnya. Lintasan pergerakannya tampak penuh kesadaran. Sambil membunuh klon pemuda berpakaian hitam, ia sengaja mendekati badan aslinya secara diam-diam. Mungkinkah badan asli yang menyaksikan pertempuran dari belakang adalah klon? Menyadari hal itu, pemuda berpakaian hitam itu merasakan hawa dingin di hatinya. Jelas, dia tidak menyangka Lin Haotian akan menggunakan metode penusukan seperti ini. Desir. Namun, saat dia bereaksi, Lin Haotian sudah menusuknya dengan pedang hitam di tangannya. Menatap ujung pedang yang membesar dengan cepat di matanya, pupil mata pemuda berpakaian hitam itu bergetar hebat, kekuatan spiritual mengalir deras ke seluruh badannya, dan dia buru-buru melancarkan jurus terakhirnya. Wilayah kekuasaan iblis meliputi langit. Ledakan. Dalam sekejap, kabut hitam pekat meletus dengan liar, langsung membentuk area gelap yang langsung menyelimuti Lin Haotian. Gerakan-gerakan ini adalah intisari dari seni bela diri bayangan iblis menutupi langit. Di alam gelap, penggunanya merupakan makhluk yang hampir seperti dewa, yang mampu memanipulasi energi di dalam dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat domain itu dilepaskan, jantung pemuda berpakaian hitam yang berdebar kencang itu akhirnya sedikit tenang. Akan tetapi, saat dia baru saja menghela napas lega, dia tiba-tiba merasakan sebilah pedang panjang menancap di lehernya. Rasa dingin yang menusuk tulang yang berasal dari bilah pedang tampaknya menembus setiap pori-pori perisai spiritual pelindung di badannya.
Segera setelah itu, suara dingin juga terdengar perlahan, "Kamu kalah." Di atas panggung pertempuran, lingkaran cahaya hitam menutupi area dengan radius puluhan kaki. Namun, di area gelap ini, ada sosok yang memiliki areanya sendiri dan tidak terpengaruh sama sekali. Orang ini adalah Lin Haotian. Kedua belah pihak menggunakan alam iblis untuk menutupi langit. Di wilayah asal yang sama ini, mereka mampu berintegrasi satu sama lain tanpa penolakan apapun. Oleh karena itu, pedang Lin Haotian dengan mudah menembus ladang dan langsung ditebarkan di leher pemuda berpakaian hitam itu. Pedang pemakan naga dikelilingi oleh udara hitam, dan bilah tajamnya memancarkan sedikit hawa dingin, menyebabkan pemuda berpakaian hitam itu tidak berani melakukan gerakan gegabah. "Aku kalah." Pemuda berpakaian hitam itu menghela napas, wajahnya langsung muram, dan menghadapi tatapan dingin Lin Haotian, dia menundukkan kepalanya. Setelah tiba di sini dari putaran pertempuran pertama, dia secara alami tahu bahwa segel jimat spiritual berarti kualifikasi untuk promosi. Seketika itu juga pemuda berpakaian hitam itu berkata terus terang saja. Dengan jentikan telapak tangannya, 20 jimat tiba-tiba muncul. Lin Haotian mengulurkan tangannya dan mengisap semuanya ke telapak tangannya. Saat jimat spiritual dijarah, badan pemuda berpakaian hitam mulai memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Situasi ini jelas akan menular ke dunia luar. Kamu punya bakat bagus dalam membunuh. Kalau kamu tertarik menjadi pembunuh, kamu bisa pergi ke toko gelap di wilayah kekacauan. Melihat ini, Lin Haotian tiba-tiba berkata, "Aku kenal tuan di sana dan bisa memperkenalkannya padamu." Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Seketika, matanya berbinar, dan dia tampak sangat tertarik dengan profesi pembunuh yang disebutkan Lin Haotian. "Terima kasih, nama saya Mo Dan." Pemuda berpakaian hitam itu menatap Lin Haotian dan memperkenalkan dirinya. Setelah mengatakan ini, badannya yang berangsur-angsur memudar sepenuhnya menghilang di depan Lin Haotian. Suara mendesing. Kemudian, 40 jimat di telapak tangan Lin Haotian dengan cepat menggeliat dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas energi. Sebuah pintu masuk lubang hitam tiba-tiba muncul di langit-langit arena pertempuran. Lin Haotian tiba-tiba melompat dan menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu, menuju ronde pertempuran ketiga. Senior Lin Haotian menang lagi. Di luar, para siswa Akademi Tianyan langsung bersorak. Ying Yuanzi mengangguk lega. Pada 2 putaran pertama kompetisi, sebagian besar kontestan dengan kemampuan lebih lemah akan tereliminasi. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan putaran ketiga harus menjadi yang terbaik di antara 100 jenius teratas ini. Meskipun peringkat Anda akan meningkat, musuh yang Anda hadapi akan menjadi lebih sulit. Setelah 2 putaran lagi, Lin Haotian dan yang lainnya akan dapat maju ke 20 besar. Ying Yuanzi menatap proyeksi layar cahaya di langit, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung. Sebab, jika seseorang bisa masuk ke dalam 20 besar, maka peluang untuk dilirik oleh Palace Master akan semakin besar. Kemudian dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Lu Sengtian yang selalu dibicarakan oleh lelaki tua botak itu. Namun kekuatan yang ditunjukkan pria itu memang tidak bisa dianggap remeh. Hanya 3 serangan pedang sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran dan memicu pertarungan ronde ketiga. Terlebih lagi, apa yang patut menjadi perhatian Ying Yuanzi adalah bahwa daerah tempat Lu Sengtian berada, seperti Lin Haotian, termasuk dalam zona pertempuran selatan. Yaitu, 2 putaran level berikutnya. Peluang mereka bertemu sangat tinggi. Orang tua botak itu rupanya juga melihat ini. Dia melirik Ying Yuanzi di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum percaya diri, "Saudara Ying, tampaknya persaingan antara kedua sekolah kita tidak dapat dihindari." "Tidak masalah," Ying Yuanzi berkata dengan ringan. Setelah 2 putaran pertarungan ini, dia perlahan-lahan mulai yakin dengan kekuatan Lin Haotian. Pada saat ini, di lorong gelap, sosok Lin Haotian terus bergerak maju. Sambil berlari, dia mengeluarkan 3 pil pengumpul roh dari cincin penyimpanannya dan langsung menelannya. Lebih dari 100 klon iblis, ditambah alam gelap. Konsumsinya sangat besar. Tanpa obat ini, saya khawatir saya tidak akan mampu melanjutkan pertempuran ronde ketiga. Berdengung. Saat pil itu masuk ke perut, pil itu segera berubah menjadi aliran kekuatan spiritual murni, mengalir melalui badan seperti air pasang, mengisi ulang energi yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Tiba-tiba,
wajah Lin Haotian yang awalnya pucat kembali menjadi kemerahan. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kekuatan sang alkemis. Dia mampu membuat ramuan ajaib hanya dengan mengutak-atik beberapa bahan obat. Di ujung lorong yang dalam, ketika Lin Haotian mendorong pintu platform pertempuran tingkat ketiga, kekuatan spiritual di badannya hampir pulih. Tatapannya yang tenang menyapu dan terkunci pada sosok ramping di tengah arena pertempuran. Orang ini adalah lawannya kali ini. Seorang pemuda berambut panjang yang mengenakan seragam Akademi Wuling memiliki kebanggaan yang tak terselubung di wajahnya. Aku sudah lama menunggumu. Efisiensi tempurmu sungguh terlalu lambat. Pemuda berambut panjang itu mengangkat matanya sedikit dan menatap Lin Haotian yang mendorong pintu hingga terbuka, kata-katanya mengandung sedikit nada penghinaan. Maaf, dalam pertarungan nanti, aku akan mengakhiri pertarungan secepatnya dan menebus waktu. Lin Haotian berkata dengan ringan. Ketika pemuda berambut panjang itu menyadari arti kata-katanya, sedikit rasa dingin tiba-tiba terpancar di matanya. Konon, dalam kompetisi 100 perguruan tinggi terakhir, Akademi Tianyan disapu bersih oleh Akademi Wuling kami. Kalian cukup mampu untuk sampai di sini. Dia kemudian menatap seragam sekolah pada Lin Haotian, mensibir, tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi sayang sekali kau bertemu denganku di sini. Karena aku akan mengakhiri jalur promosimu di sini. Namun, ekspresi Lin Haotian tidak berfluktuasi sama sekali. Setelah hening sejenak, dia menatap pemuda berambut panjang itu dengan mata dingin dan berkata ringan, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Mendengar hal itu, pemuda berambut panjang itu tertegun sejenak, lalu segera tersadar. Percakapan ini singkat, tetapi setiap kali Lin Haotian berbicara, dia menjadi sangat marah. Nada ringan itu bagai duri yang tajam, menusuk kesombongan dalam hatinya dengan amat tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pemuda berambut panjang itu mendengus dingin, menatap Lin Haotian dengan tatapan muram, lalu menyeringai, karena kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat kata-kata itu terucap, gelombang energi yang sangat dingin menyebar tak terlihat dari pemuda berambut panjang itu. Hati Lin Haotian sedikit mencelos. Dia dapat dengan jelas merasakan energi dingin menyelimuti badannya dan mencoba merasuki pikirannya. Lin Haotian tidak punya niat untuk menolak ini. Lalu dia mendapati pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Platform pertempuran menghilang dari pandangan. Tempat kami berdiri adalah gurun tandus. Lin Haotian sama sekali tidak bingung dengan kejadian tiba-tiba ini. Dia tahu bahwa dirinya telah terjatuh ke dalam ilusi karena pengaruh energi dingin tadi. Lin Haotian menggigit lidahnya ringan dan merasakan sedikit rasa sakit. Sakit rasanya, artinya ini bukan ilusi biasa. Ini adalah jenis teknik pembunuhan ilusi yang dapat membunuh orang, yang juga dapat dianggap sebagai serangan jiwa, dan dapat membunuh orang secara tak terlihat dalam ilusi. Pada saat ini, pemuda berambut panjang itu juga sedang berada di padang pasir. Jarak keduanya lebih dari 10 kaki. Wah, kau terkena teknik pembunuh ilusiku dan kau tidak bisa lari kemanapun. Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan dingin dan mensibir, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu terlalu cepat, tapi akan menyiksamu perlahan sampai mati. Setelah dia selesai berbicara, di belakangnya, energi melonjak dan bayangan hitam kokoh tiba-tiba mengembun. Saat bayangan hitam itu mulai terbentuk, ternyata itu adalah sosok orc berkepala banteng dan berbulu coklat kehitaman di sekujur badannya. Fisiknya sangat kuat, bahkan Shenzhen yang sebelumnya memiliki badan Yanshan jauh lebih rendah darinya. Meski apa yang dilihatnya hanya ilusi, Lin Haotian tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat para orc dari dekat untuk pertama kalinya. Potong dia menjadi beberapa bagian. Pemuda berambut panjang itu menggerakkan pikirannya sedikit dan memberi perintah. Gas putih pekat tiba-tiba menyembur keluar dari dua lubang hidung besar Minotaur itu, dan mata merahnya menatap tajam ke badan Lin Haotian, matanya penuh dengan haus darah dan kebrutalan. Mengaum, Minotaur meraung keras, dan kapak raksasa yang ganas menyala di tangannya. Dia bergegas menuju Lin Haotian. Melihat ini, mata Lin Haotian sedikit menyipit. Dia sangat jelas tentang musuh ilusi semacam ini. Jika dia terus berjuang melawannya, masalah itu tidak akan pernah ada habisnya. Satu-satunya solusi adalah menggunakan metode yang sama dan bertarung dalam ilusi. Selama hari-harinya di wilayah yang kacau itu,
dia telah mempelajari seni bela diri reinkarnasi. Mendapat kesempatan untuk bertarung dalam ilusi ini pada saat ini, dia pasti tertarik. Melihat Minotaur yang berlari ke arahnya, Lin Haotian memejamkan matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil matanya telah berubah menjadi pusaran air hitam dan putih, dan tanda reinkarnasi yang terlihat samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang sangat tidak jelas. Berdengung. Saat rune berputar, semangat bela diri reinkarnasi tiba-tiba meletus, dan seluruh gurun fantasi langsung dipenuhi dengan badai pusaran hitam dan putih. Dalam sekejap, pasir dan debu memenuhi udara dan langsung terhisap ke udara oleh badai pusaran air, lalu Minotaur pun ikut terhisap ke dalamnya. Teriakan terdengar, dan Minotaur itu tercabik-cabik dalam badai bahkan sebelum dia mulai bertarung. Hah, ini, Rinnegan. Melihat Rinnegan Lin Haotian, pemuda berambut panjang itu tiba-tiba membeku, matanya dipenuhi kengerian. Tepat saat dia tertegun, badai hitam putih datang dengan dahsyat dan menyerbu langsung ke badannya. Pemuda berambut panjang itu hanya merasakan kesadaran spiritualnya tiba-tiba terguncang, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan tengah menyerbu otaknya dengan panik. Segera setelah itu, ilusi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam pikirannya, dan lautan pertahanan spiritualnya hilang dalam sekejap. Ledakan. Saat lautan spiritual pemuda berambut panjang itu hilang, ilusi gurun tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Sebenarnya, meskipun pencapaiannya dalam ilusi belum mencapai tingkat kesempurnaan, ia telah memperoleh beberapa keberhasilan. Namun pemuda berambut panjang itu terlalu percaya diri. Dia tidak hanya menciptakan dunia ilusi, tetapi bahkan kesadaran spiritual aslinya masuk ke sini dengan sikap arogan. Bentuk ini niscaya akan membuka sepenuhnya lautan spiritual seseorang. Oleh karena itu, kali ini, ketika diserang oleh ilusi reinkarnasi Lin Haotian, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dikalahkan sepenuhnya. Bagi dunia luar, konfrontasi ilusi antara kedua orang ini tampaknya tidak menimbulkan gerakan apapun. Mereka berdiri di sana, tidak bergerak, seperti patung. Aneh, apa yang terjadi dengan senior Lin Haotian dan yang lainnya? Mengapa mereka belum bertarung? Ya, mereka hanya berdiri di sana dan saling menatap. Apakah mereka saling kenal? Mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Mendengarkan diskusi para siswa dari akademi di sebelahnya, Ying Yuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, bukan begitu. Pertarungan sebenarnya sudah dimulai. Mendengar hal ini, para siswa menjadi semakin bingung. Tuan Istana, apakah yang Anda bicarakan adalah pertarungan ilusi? Zhao Linger, yang jelas-jelas lebih pintar, bertanya dengan bingung. Setelah mendengar ini, para siswa Akademi Tianyan tiba-tiba mengerti. Tak heran kedua belah pihak berdiri mematung tak bergerak sejak tadi, ternyata mereka sudah mulai bertarung dalam ilusi. Dalam situasi tersebut, meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, dunia dalam ilusi itu mungkin sangat intens. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam oleh hal ini. Serangan jiwa di bawah ilusi semacam itu seringkali membunuh orang tanpa terlihat. Jika Anda tidak berhati-hati, jiwa Anda bisa rusak pareh, atau yang terburuk, runtuh dan mati di tempat. Melihat semua orang mengerti, Ying Yuanzi mengangguk dengan tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Pikirannya sekarang hampir seluruhnya terfokus pada situasi pertempuran Lin Haotian dan keempat saudara lainnya. Dia tidak tertarik berbicara terlalu banyak dengan para siswa yang tersingkir ini. Hah, lihat, lawan senior Lin Haotian, hidungnya berdarah. Hah, Ying Yuanzi memperhatikan dengan saksama dan melihat memang ada dua garis darah merah mengalir dari hidung pemuda berambut panjang itu. Tidak hanya itu, darah mulai merembes dari telinga, mata, dan sudut mulutnya. Pendarahan dari ketujuh lubang, darah merah mengalir perlahan di wajah pemuda berambut panjang itu, tampak sangat mengejutkan. Seketika, di bawah tatapan banyak orang yang terheran-heran, pemuda berambut panjang yang diproyeksikan pada layar cahaya itu langsung jatuh ke tanah. Meskipun dia masih bernafas, pupil matanya yang melebar dengan jelas menunjukkan bahwa jiwanya telah rusak pareh. Dia seperti sayur dan telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika Lin Haotian membuka matanya, mata samsara tertutup lagi. Segera dia melangkah maju, berjalan dengan tenang ke arah pemuda berambut panjang itu, dan langsung menjarak ke 40 jimat yang ada di telapak tangannya. Pada titik ini, putaran ketiga pertempuran telah berakhir.
Level berikutnya dari tahap keempat adalah menantang 20 teratas dalam pertarungan peringkat. Melihat pintu masuk promosi yang muncul di langit, Lin Haotian mengetuk tanah dengan ringan dengan jari kakinya dan tiba-tiba bergegas ke dalamnya. Tepat saat Lin Haotian menuju panggung pertempuran tingkat keempat, Lu Sengtian, yang berada di lingkaran pertempuran selatan yang sama dengannya, telah mengalahkan lawannya. Harus dikatakan bahwa metode Lu Sengtian sangat dingin dan kejam. Semua lawan yang ditemuinya di medan perang meninggial di bawah pedangnya tanpa keraguan. Selanjutnya, pertarungan antara keduanya akan berlangsung di panggung pertempuran tingkat keempat untuk memperebutkan 20 tempat teratas. Saudara Ying, muridku ini selalu bersikap kejam dan tak kenal ampun. Pria tua botak dari Akademi Jianyun memandang Ying Yuanzi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki masalah dalam pertempuran nanti, tolong jangan tersinggung. Perkataan ini kedengarannya sopan, tetapi sebenarnya Lin Haotian sudah dijatuhi hukuman mati. Mendengar ini, Ying Yuanzi mensibir. Kalau di awal, dia mungkin tidak punya keyakinan untuk menjawab. Tapi sekarang, setelah menyaksikan pertarungan Lin Haotian di 3 ronde pertama dengan matanya sendiri, Ying Yuanzi tidak diragukan lagi penuh percaya diri. Sebagai murid di akademimu, kamu memenuhi syarat untuk bertarung dengan Lu Sengtian, yang berarti kamu memiliki beberapa keterampilan. Orang tua botak itu mulai kehilangan minat dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia berasal dari keluarga seni bela diri kuno yang mana di dinasti Yan Agungmu. Ying Yuanzi berkata dengan acuh tak acuh, kota Qingyang, keluarga Lin. Mendengar ini, lelaki tua botak itu mengangguk acuh tak acuh. Apa? Dia sepertinya teringat sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia bertanya dengan heran, mungkinkah dia Lin Haotian itu? Arena pertempuran tingkat keempat. Wah, tiba-tiba terdengar suara berat, dan 2 sosok menerobos pintu hampir bersamaan. Di pintu masuk lorong, Lin Haotian dan Lu Sengtian keduanya muncul di sini. Tatapan mereka bertemu, dan semangat juang yang hening langsung memenuhi udara. Lu Sengtian berjalan dengan langkah berwibawa ke area pusat dan berhenti. Akademi Tianyan. Dia melihat seragam sekolah yang dikenakan Lin Haotian dan mensibir, dalam 3 ronde pertama pertempuran, akulah yang menunggu lawanku. Kau bisa masuk pada saat yang sama denganku, yang menunjukkan bahwa kau memiliki beberapa kemampuan. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Saling. Lin Haotian juga berjalan ke area pusat dan berkata dengan ringan. Jika kau punya kata-kata terakhir, aku bisa membantumu mengucapkannya. Pedang hitam tebal berkelebat di tangan Lu Sengtian, dan aura pembunuh yang dingin terus terpancar. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit. Dia telah bertemu banyak musuh, tetapi orang ini begitu sombong sehingga membuat orang merasa sedikit jijik. Dan membantu menyampaikan kata-kata terakhir. Perkataan tersebut jelas dimaksudkan untuk secara sengaja memprovokasi orang lain dan kemudian memengaruhi semangat bela diri lawan. Tidak sulit untuk melihatnya, orang ini sangat licik. Bukan giliranmu untuk mengetahui apa kata-kata terakhirku. Lin Haotian tersenyum dingin, mengulurkan telapak tangan kanannya ke arah kehampaan, dan tombak bambu ungu langsung muncul di tangannya. Kilatan petir yang dahsyat bagaikan ular panjang tiba-tiba merayapi seluruh senjata. Dalam percakapan singkat itu, konflik kedua belah pihak langsung meledak dalam sekejap. Gigi tajam dan lidah tajam. Lu Sengtian menyipitkan matanya sedikit, dan aura pembunuh yang merasuki badannya tiba-tiba terkendali, membentuk lapisan aura pembunuh yang besar di badannya. Mah Tei. Begitu kata-kata itu terucap, aura pembunuh memenuhi badan Lu Sengtian, semuanya terkumpul di pedang hitam berat di tangannya dan ditusukkan lurus ke depan. Tertawa, kekosongan di depan tampak terkoyak dalam sekejap, dan pedang berat berwarna hitam, membawa energi pedang yang kuat bagaikan seorang wanita cantik yang memukau, menusuk langsung ke dada Lin Haotian. Pedang ini tampaknya biasa saja. Namun, saat energi pedang melonjak, lantai keras di sekitarnya tiba-tiba meledak inci demi inci, menimbulkan gelombang puing yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pandangannya, energi pedang Lu Sengtian seperti naga hitam yang merangkak di tanah, tak terhentikan. Mata Lin Haotian berubah dingin, dan dia langsung mengaktifkan roh tombak di tombak bambu ungu. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan guntur yang dahsyat meledak keluar, membawa momentum guntur yang mengerikan, dan menghantam energi pedang yang datang. Kedua serangan itu bertabrakan dan terdengar suara ledakan yang keras.
Dampak yang dahsyat itu langsung membentuk riak-riak energi yang terlihat oleh mata telanjang, menyapu area tersebut tanpa terkendali. Di bawah kekuatan sisa gelombang kejut ini, badan Lin Haotian menjadi tidak stabil dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah untuk menyingkirkan invasi energi di badannya. Melihat Lu Sengtian di sisi lain, dia memegang pedang berat di tangannya, seperti gunung, dan dia berdiri dengan bangga dengan momentum seekor angsa. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Melihat Lin Haotian tidak mampu bertahan, Lu Sengtian tidak berhenti sama sekali. Dia mengayunkan pedang berat di tangannya dan serangkaian serangan tiba-tiba terjadi. Desir, desir, desir. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedang itu membawa kekuatan pedang yang kental dan menebas Lin Haotian dengan ganas. Setelah Lin Haotian mendapatkan kembali keseimbangannya, dia tetap tenang dalam menghadapi serangan gila dan ganas itu, dan mengedarkan kekuatan spiritual di badannya secara ekstrim. Wah, bang! Dia mengayunkan tombak di tangannya dengan kuat, dan setiap serangan pedang dari lawannya dia terima dengan tenang. Dengan cara ini, Lin Haotian bertarung dan mundur. Dia tampak menangani situasi itu dengan tenang, tetapi kemanapun langkah kakinya pergi, retakan muncul di seluruh tanah, sungguh mengejutkan. Setiap kali Lin Haotian melangkah mundur, ubin lantai di bawah kakinya akan pecah berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan setiap serangan pedang yang berhasil ditangkisnya. Begitu Lu Sengtian bergerak, itu bagaikan badai yang dahsyat. Selama seluruh proses, dia tidak memberi Lin Haotian kesempatan untuk bernapas. Hanya dalam beberapa saat, medan perang telah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Mengerikan sekali, kekuatan pedang Lu Sengtian begitu dahsyat, membuat Lin Haotian hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan keunggulan ini, kami bisa memenangkan permainan ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Jangan menyombongkan diri jika tidak mengerti. Meskipun Lin Haotian dari Akademi Tianyan telah ditekan, perlawanannya sekuat batu, hampir tidak memiliki kekurangan. Benar sekali, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Di luar Wuling City Square, para penonton melihat konfrontasi yang begitu sengit pada proyeksi layar cahaya dan mulai mendiskusikannya dengan penuh semangat. Sebagian besar siswa muda di Akademi optimis terhadap Lu Sengtian, yang memiliki keunggulan, dan percaya bahwa ia memiliki peluang besar untuk menang. Akan tetapi, semua instruktur yang memiliki lebih banyak pengalaman praktis menentang pandangan ini. Hal ini karena Lu Sengtian telah mencapai puncak prajurit tingkat 8, dan dalam ilmu pedang, ia dapat dianggap sebagai pemimpin di antara seniman bela diri seusianya. Wajar jika bisa tampil pada level ini. Namun, penampilan Lin Haotian saat ini sedikit mengejutkan mereka. Pada awal level 8, meskipun tingkat kultivasinya 2 kelas kecil lebih rendah darinya, dia masih mampu dengan tenang menahan serangan Lu Sengtian. Ini sungguh tidak mengejutkan. Lagi pula, dalam 3 ronde pertama pertarungan melawan Lu Sengtian, para pendekar yang levelnya setara hampir tidak dapat bertahan dari 10 gerakan pedangnya dan terbunuh dengan kejam. Namun kini, pertarungan kedua kubu sudah berlangsung hingga puluhan ronde. Oleh karena itu, meskipun Lin Haotian tampaknya kurang beruntung saat ini, kemampuannya tidak boleh diremehkan. Lin Haotian, kamu harus menang. Zhao Linger tampak sedikit gugup, dan dia merasa rumit saat mendengarkan diskusi di sekitarnya. Berjuang sampai akhir. Melihat situasi pertempuran yang diproyeksikan di layar cahaya, lelaki tua botak itu tertawa serius. Dia menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, serangan semacam ini hanyalah pemanasan bagi Lu Sengtian. Jika hanya ini yang bisa dilakukan Lin Haotian, maka dia pasti akan kalah. Haha, tampaknya bakat kultivasi tertinggi hanya biasa saja, hanya bualan legendaris. Setelah mengatakan ini, lelaki tua botak itu menatap Ying Yuanzi, yang memiliki wajah agak muram di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, Yin Yang, saudara Ying, tidakkah menurutmu begitu? Wajah Ying Yuanzi yang sedikit muram dengan cepat kembali normal dan dia juga tertawa. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah tanpa melihat akhirnya. Masih terlalu dini bagimu untuk mengatakannya sekarang. Mendengar ini, lelaki tua botak itu seolah mendengar sesuatu yang aneh dan langsung tertawa. Baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Saat berbicara, lelaki tua botak itu tampak merasa sedikit bosan dan menyarankan, saudara Ying, bagaimana kalau kita bertaruh? Oh, bagaimana kita bertaruh?
Ying Yuanzi menyipitkan matanya sedikit, dengan hasrat membara untuk bertarung. Caranya mudah. Kita bertaruh siapa yang akan menang dan siapa saja siswa dari sekolah kita masing-masing. Melihat Ying Yuanzi memakan umpan, lelaki tua botak itu tersenyum. Saat suara itu selesai, dia mengulurkan tangan ke cincin penyimpanan dan mengeluarkan sepotong emas sen seukuran telapak tangan. Potongan emas sen ini beratnya sekitar 5 kg dan nilainya sama dengan 500.000 batu lingyang. Ying Yuanzi meliriknya dan berkata sambil tersenyum, hanya itu. Itu terlalu mudah. Konon katanya kamu pernah mendapat sepotong batu sumber api beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik bertaruh, gunakan itu sebagai alat tawar-menawar. Mendengar hal itu, lelaki tua botak itu tertegun dan ragu-ragu. Batu api, dalam istilah awam, adalah batu energi yang berasal dari awal kekacauan antara langit dan bumi. Tempat asal biasanya berada di gunung berapi, dan berevolusi sedikit demi sedikit melalui pendinginan api. Nilainya tidak terletak pada energinya yang kuat, tetapi pada jejak yang tertinggal di permukaan batu setelah bertahun-tahun terkikis oleh api. Jejak semacam ini mengandung hukum-hukum mendalam tentang asal-usul api. Jika seseorang dapat memahaminya, seseorang dapat memahami tingkat pikiran api yang tinggi. Jika kamu enggan, lupakan saja. Melihat lelaki tua botak itu ragu-ragu, Ying Yuanzi mengira dia telah memahami kelemahan pihak lain. Kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan dan dengan sengaja memprovokasi, sepertinya kamu tidak yakin dengan peluang Lu Sengtian untuk menang, dan kamu hanya membual tadi. Saudara Ying, kamu. Mendengar ini, wajah lelaki tua botak itu tiba-tiba menjadi jelek. Sebagai pria yang berpengalaman dan cerdik, dia secara alami dapat mendengar provokasi Ying Yuanzi. Meskipun dia mengetahuinya, situasi ini niscaya mengingatkannya pada semua kritiknya sebelumnya terhadap Akademi Tianyan dan ejekan Lin Haotian. Mengapa tidak? Orang tua botak itu mendengus dingin, lalu berubah pikiran dan mensibir, namun, itu juga tergantung pada apakah saudara Ying dapat menemukan kepingan yang nilainya sesuai. Ying Yuanzi tampak acuh tak acuh, seolah dia sudah menduga pihak lain akan mengatakan hal itu. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata. Saat dia membalikkan tangannya, sebuah pil tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun pil itu seluruhnya berwarna hijau zamrud, seukuran ibu jari, dan warnanya murni. Di atasnya terdapat pola-pola spiritual samar-samar, yang memancarkan aroma spiritual misterius. Ini, pil Roh Kudus. Melihat hal itu, mata lelaki tua botak itu berbinar dan dia berseru. Itu benar. Ying Yuanzi mengangguk dengan tenang, lalu membalik tangannya dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Pil Roh Kudus ini jelas sangat berharga baginya. Karena pil ini adalah pil bermutu tinggi yang diracik oleh orang suci pedang buta beberapa waktu lalu dan khusus diberikan kepada Ying Yuanzi. Dia telah terjebak di alam Half Step Saint selama puluhan tahun. Pada usia ini, peluangnya untuk menembus ambang batas dengan kemampuannya sendiri sangatlah tipis. Dan dengan pil Roh Kudus ini, Anda dapat memanfaatkan kekuatan untuk memengaruhi wilayah Anda. Oleh karena itu, saya berencana untuk berlatih secara menyendiri setelah kompetisi 100 perguruan tinggi ini. Fakta bahwa dia berani bertaruh sekarang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan besar pada Lin Haotian. Baiklah, setuju. Orang tua botak itu juga telah tinggal di tanah suci setengah langkah untuk waktu yang lama. Godaan pil Roh Kudus terlalu kuat, meskipun nilainya tidak dapat dibandingkan dengan batu sumber api. Dengan begitu saja, pertaruhan antara kedua lelaki tua itu resmi tercapai. Saat ini, tingkat keempat arena pertempuran. Di medan perang yang luas, sisa-sisa gambar terus berkelebat. Setiap kali berkedip, suara logam beradu dapat terdengar. Kecepatan keduanya hampir sama. Sama seperti komentar penonton luar, Lin Haotian hanya terus bertahan dan selalu ditekan oleh Lu Sengtian. Pertarungan di lapangan menjadi semakin sengit. Suara energi pedang yang bertabrakan dengan energi tombak terus bergema, dan momentumnya sangat mengerikan. Ledakan. Kemudian, suara tabrakan yang keras terdengar, dan saat energi melonjak, kedua sosok itu mundur dengan keras. Lin Haotian sedikit terengah-engah, dan pakaiannya robek di banyak tempat. Dilihat dari bekasnya, jelaslah itu bekas luka pedang. Namun, meskipun pakaiannya robek, tidak ada luka pada dagingnya. Karena dalam pertarungan dengan Lu Sengtian tadi, kecepatannya memang sedikit lebih lambat. Untungnya,
Pengalaman praktis Lin Haotian secara bertahap menjadi lebih canggih melalui pelatihan. Setiap kali pedang panjang itu hendak memotong pakaiannya, dia akan menghindarinya tanpa bahaya apapun, yang menyebabkan situasi seperti sekarang. Walau di permukaan dia tampak acak-acakan, sebenarnya dia tidak terluka. Ya, dibandingkan dengan lawan-lawanmu sebelumnya, kekuatanmu hanya bisa diterima. Lu Sengtian memegang pedang berat berwarna hitam di tangannya, menatap Lin Haotian, dan berkata dengan dingin, "Ini sepadan dengan usahaku yang sungguh-sungguh." Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Kamu masih baik-baik saja." "Oke aja." Mendengar ini, Lu Sengtian menyipitkan matanya sedikit, dan rasa dingin yang menusuk tulang muncul di matanya. Tampaknya dia sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan Lin Haotian. "Kalau begitu aku akan memperlihatkan kepadamu seberapa kuat Makesif ini." Lu Sengtian tidak akan pernah membiarkan kemampuannya ditantang. Lapangan pembantaian. Terdengar suara mendengus dingin, dan kekuatan spiritual Lu Sengtian meledak, dan aura pembunuh langsung menutupi seluruh medan perang. Seni pedangnya didasarkan pada pembunuhan. Terus-menerus mengumpulkan niat membunuh dalam pertempuran, sehingga meningkatkan niat pedang seseorang. Metode kultivasi semacam ini sangatlah brutal. Hanya dengan terus-menerus membunuh orang kekuatannya dapat menjadi lebih kuat. Wah wah wah. Saat medan pembantaian dilepaskan, seluruh medan pertempuran langsung dipenuhi dengan cahaya merah, dan angin dingin bertiup, seperti auman hantu, yang menakutkan. Anginnya sangat dingin. Meskipun darah dan energi Lin Haotian melimpah, dia merasa sangat tertekan di lingkungan seperti itu, dan pori-pori di seluruh badannya sedikit mengerut. Lin Haotian bahkan menemukan bahwa angin dingin ini tampaknya mampu memengaruhi pikirannya. Sementara penglihatannya kabur, banyak sekali makhluk hantu merangkak keluar dari pilar-pilar batu di sekitarnya. "Di ladang pembantaianku, kau hanya akan memiliki satu akhir." Mata Lu Sengtian dipenuhi dengan rasa dingin. Dia menatap Lin Haotian dan berkata dengan suara dingin dan arogan, yaitu, "Kemah Teihan." Selagi dia bicara, badannya perlahan melayang ke atas, dan pedang hitam di tangannya dikelilingi cahaya merah. Itu adalah cahaya terwujud yang terkondensasi dari aura pembunuh, memancarkan niat membunuh yang luar biasa. "Saya kira tidak demikian." Senyum sinis muncul di bibir Lin Haotian, dan roh bela diri reinkarnasi langsung diaktifkan. Matanya berubah menjadi pusaran hitam dan putih, langsung menghancurkan ilusi hantu dan monster itu. Pada saat yang sama, alam gelap juga diaktifkan. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya hitam melonjak di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba membangun wilayah kekuasaannya sendiri di medan pembantaian, menahan aura pembunuh dingin yang membuat orang merasa tidak nyaman. Mata samsara, alam gelap. Melihat pemandangan ini, mata Lu Sengtian sedikit menggelap, dan ekspresi serius akhirnya muncul di wajahnya yang dingin dan arogan. Dia sepertinya teringat sesuatu, menatap Lin Haotian dan bertanya, "Apakah namamu Lin Haotian?" Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan bangga, "Sayangnya, saya tidak tahu siapa Anda." Implikasinya tidak diragukan lagi bahwa pihak lain tersebut bukanlah siapa-siapa. Mendengar ini, Lu Sengtian yang biasanya sangat sombong, tiba-tiba memasang ekspresi muram di wajahnya. Kemudian dia mensibir dan berkata, "Kudengar kau adalah yang terbaik di antara generasi muda di Akademi Tianyan. Aku sudah lama ingin bersaing denganmu. Adalah kehendak dewa bahwa kita bertemu hari ini. Ini memberi saya kesempatan untuk menggunakan Anda sebagai batu loncatan." Sambil berbicara, dia mengangkat pedang berat berwarna hitam di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Lin Haotian, penuh dengan provokasi. Batu loncatan. Sedikit rasa dingin melintas di mata Lin Haotian, dan dia berkata dengan tenang, "Sayangnya, apa yang kamu temui kali ini adalah batu memah Teikan." Setelah itu, Lin Haotian tiba-tiba bergegas keluar. Kali ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tombak di tangannya menusuk ke arah Lu Sengtian dengan kekuatan gemuruh yang tak tertandingi. Serangan Lin Haotian tidak melibatkan teknik bela diri yang mengguncang bumi, tetapi dengan bantuan kondisi pikiran angin, serangannya menjadi sangat cepat dan tajam. Desis, desis. Ujung merah pistol itu menyambar seperti kilat, dan ada jejak samar energi api yang menyala saat menusuk langsung ke arah Lu Sengtian. "Apakah Anda sudah beralih dari bertahan ke menyerang?" Tatapan mata Lu Sengtian berubah dingin, kemudian pedang panjang di tangannya bergetar. Dalam sekejap, dia mengayunkan 72 pedang. Gerakan pedangnya juga mengandung niat membunuh.
Setiap sinar pedang dipadatkan hingga ekstrim dan setipis sinar cahaya. Aura pembunuh yang terwujud sangat terkompresi dalam cahaya pedang, dan sangat tajam. Pedang menyapu ombak yang mengamuk. Dengan teriakan dingin, cahaya pedang yang ditusukkan Lu Sengtian tiba-tiba menjadi seperti badai, berputar liar dan langsung membombardir Lin Haotian yang menyerang secara langsung. Dor, dor, dor. Untuk sesaat, suara pemotongan yang intensif menyebar dengan keras. Lin Haotian hanya merasakan tembakannya seolah tertahan dalam pusaran dan dia tidak mampu mengeluarkan tenaga sama sekali. Bukan hanya itu saja, kekuatan guntur pada senjata itu pun dengan cepat melemah akibat terjangan badai pedang yang dahsyat. Lin Haotian mengerutkan kening dan langsung mengaktifkan roh senjata. Ledakan, kekuatan guntur yang mengerikan meletus seketika. Lengkungan listrik tebal menyembur keluar dari pistol itu dengan liar, dan dengan momentum yang sangat dahsyat, lengkungan itu langsung menghancurkan badai cahaya pedang. Menerobos rintangan badai cahaya pedang, kekuatan senjata Lin Haotian yang membawa guntur ungu yang mengerikan, menyerbu ke arah Lu Sengtian bagai guntur dari langit. Melihat hal itu, pupil mata Lu Sengtian tiba-tiba mengecil dan dia pun segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Ledakan, setelah buru-buru menangkis serangan itu, Lu Sengtian tiba-tiba merasakan darah di sekujur badannya bergejolak hebat. Dia mundur puluhan langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Walaupun dia menangkisnya, arus listrik itu seperti lintah yang menempel pada tulang-tulangnya, menjalar ke badannya pada saat tombak dan pedang itu beradu. Untungnya, Lu Sengtian selalu sangat berhati-hati dalam pertempuran dan selalu menjaga perisai spiritual pelindung tetap terbuka. Meretih, petir yang dahsyat melilit badannya seperti ular berbisa, dan cahaya listrik menyambar dengan liar. Di bawah perlindungan perisai energi spiritual, badan Lu Litian tidak dapat terluka, tetapi pakaiannya tidak luput dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, lelaki tua botak di luar tiba-tiba tercengang, dengan ketidakpercayaan di matanya. Jelas dia tidak menyangka bahwa Lu Sengtian yang tadi berada di atas angin, kali ini bukan saja tidak mampu menahan serangan balik Lin Haotian, tetapi malah dipaksa mundur dengan satu pukulan. Meskipun dia tidak mengalami cedera serius, dia terlihat sangat menderita dengan pakaiannya. Melihat Lin Haotian akhirnya memenangkan kembali permainan, Ying Yuanzi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak mengejek lelaki tua botak itu keras-keras, tetap mempertahankan pengendalian dirinya yang sangat baik. Dia tahu bahwa keluarga Lu memiliki teknik terlarang unik yang sangat kuat jika dilakukan. Bahkan pertarungan lintas level pun dimungkinkan. Oleh karena itu, pada saat ini, sebenarnya sulit untuk benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan. Kamu berasal dari keluarga seni bela diri kuno yang kecil di kota Qingyang. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, yang berasal dari keluarga sederhana, bisa memiliki harta karun yang begitu ajaib. Di medan perang, wajah Lu Sengtian menjadi pucat, matanya tertuju pada tombak bambu ungu di tangan Lin Haotian. Dia jelas telah melihat beberapa petunjuk tentang kekuatan guntur mengerikan yang baru saja meletus dari tombak itu. Semangat senjata, hanya roh senjata yang dapat memuat energi yang begitu kuat. Kalau tidak, bagaimana senjata biasa bisa mematahkan serangan bela dirinya saat berhadapan dengan lawan yang setingkat? Dia jelas sudah tahu tentang identitas dan latar belakang Lin Haotian. Anggota keluarga yang rendah seperti itu bahkan dijadikan barang perkawinan untuk menikah dengan keluarga lain, yang merupakan bahan tertawaan tersendiri. Tapi orang ini telah tumbuh ke level ini hanya dalam beberapa tahun. Situasi ini tidak sesederhana sekadar membangkitkan bakat kultivasi tertinggi. Lu Sengtian sangat curiga, pasti ada peluang tak terbayangkan di balik ini. Ini juga merupakan alasan mengapa, setelah mengetahui identitas Lin Haotian, dia menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sedikit bersemangat. Jika Lin Haotian kalah dalam pertempuran ini, dia dapat meminjam keberuntungannya dan mewarisi semua peluangnya. Selain itu, semua sumber daya dan harta yang diperoleh Lin Haotian di masa lalu membantunya mencapai puncak dalam ilmu pedang. Memikirkan hal ini, wajah pucat Lu Sengtian berangsur-angsur menampakkan sedikit keganasan dan rasa keserakahan yang kuat. Seketika, energi spiritual dalam badannya melonjak, membentuk lapisan energi yang menutupi badannya, lalu dia melangkah maju dan berjalan menuju Lin Haotian. Semua yang kamu punya akan ada di sakuku. Lu Sengtian menatap Lin Haotian dengan mata dingin. Langkahnya tidak cepat, tetapi memberi kesan aneh pada orang-orang.
Saat kata-kata itu terucap, sebuah pemandangan aneh tiba-tiba terjadi. Tetapi ketika Lu Sengtian berjalan, sebuah bayangan muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Bayangan itu juga memegang pedang berat berwarna hitam, dan sosok serta fitur wajahnya persis sama dengan Lu Sengtian. Klon bayangan. Mata Lin Haotian sedikit memadat, dan kekuatan mentalnya yang kuat menyebar. Tiba-tiba dia merasakan aura pembunuh yang kuat dan dingin dari bayangan itu. Itu bukanlah ilusi dan juga bukan keahlian klon bayangan iblis. Ini adalah klon yang terbentuk dari pengumpulan aura pembunuh dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Lin Haotian bahkan merasakan semacam fluktuasi spiritual yang mirip dengan kehidupan dari klon bayangan ini. Lin Haotian tidak dapat menahan perasaan terkejutnya dia tentang hal ini. Bagaimana mungkin klon memiliki kehidupan? Cloning saya tidak sebanding dengan klon seni bela diri biasa. Melihat ekspresi terkejut Lin Haotian, Lu Sengtian tersenyum puas. Ia adalah klon roh pedang yang kupadatkan dengan esensi dan darahku sendiri, serta niat membunuhku. Ia memiliki kecepatan dan kekuatan yang sama denganku, dan memiliki semua keterampilan yang ku ketahui. Lu Sengtian menyeringai muram, menatap Lin Haotian dan berkata dengan muram, dalam pertempuran berikutnya, kamu harus bertarung melawan dua orang sepertiku. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam, dan tatapan serius perlahan muncul di matanya. Saya tidak pernah menyangka akan ada metode kultivasi yang begitu aneh di dunia ini. Itu hanya satu klon. Senior kita Lin Haotian mampu menciptakan lebih dari 100 klon sekaligus saat bertarung melawan pembunuh itu. Melihat ini, para siswa Akademi Tianyan dari luar tidak peduli. Lagi pula, dia telah melihat jumlah klon bayangan ajaib yang digunakan Lin Haotian sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat bahwa lawannya hanya memiliki satu klon, dia pasti merasa seperti kurcaci jika dibandingkan dengan raksasa. Kita tidak bisa menilai kekuatan hanya dari jumlah. Ying Yuanzi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah berat, teknik cloning Lin Haotian menghabiskan kekuatan spiritual di badannya untuk memadatkan klon, yang tidak memiliki kesadaran dan jauh lebih lemah dari badan aslinya. Namun, klon Lu Sengtian pada dasarnya adalah kondensasi dari roh pedang. Ia memiliki kesadaran independen dan telah mewarisi semua kemampuan Lu Sengtian. Ia bahkan lebih kuat daripada Lu Sengtian. Karena tidak merasakan sakit, tidak memiliki emosi, dan tidak takut dalam pertempuran. Mendengar ini, para siswa Akademi Tianyan di sebelah mereka tiba-tiba terkejut. Lu Sengtian sendiri sudah memiliki ilmu pedang yang luar biasa, dan sekarang ia memiliki klon roh pedang. Bukankah itu berarti Lin Haotian harus melawan dua Lu Sengtian pada saat yang sama? Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut dalam hati dan tidak lagi memiliki pikiran menghina seperti sebelumnya. Saudara Ying, terima kasih sebelumnya atas pil roh kudus Anda. Anda tidak boleh menarik kembali kata-kata Anda. Melihat ekspresi serius Ying Yuanzi dan yang lainnya, lelaki tua botak itu tersenyum puas. Jangan khawatir, kalau menyangkut taruhan, saya selalu siap menerima kekalahan. Ying Yuanzi melirik ke arah pihak lain dan berkata, adapun kamu, sulit untuk mengatakannya. Mendengar hal itu, lelaki tua botak itu langsung menjadi marah. Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak dan tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Ini tidak hanya menyelamatkan muka, tetapi juga mencegah Ying Yuanzi berbuat curang saat itu. Menurutnya, dengan Lu Sengtian menggunakan klon roh pedang, dia sudah pasti memenangkan pertarungan. Mengapa tidak? Ying Yuanzi mengangguk setuju tanpa ragu, dengan senyum yang nyaris tak terlihat di bibirnya. Jelas, dia juga tidak mempercayai lelaki tua botak itu, jadi dia mengambil kesempatan untuk memprovokasi pihak lain dan memperkuat kendala taruhan. Seketika, mereka berdua mengeluarkan darah kekuatan hidup mereka sendiri dan menggunakan slip giok rune untuk membuat taruhan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, sekolah akan dijual gratis. Dengan slip giok ini, bahkan jika kedua kekuatan benar-benar berselisih dan terlibat dalam pertarungan berdarah, itu akan menarik perhatian sekte istana, dan pihak yang melanggar kontrak pasti akan dihukum. Saat ini, di medan perang, mata Lin Haotian sedikit menyipit saat dia menatap klon roh pedang. Dari fluktuasi energi yang terpancar dari pihak lain, dia dapat mengetahui bahwa kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Lu Sengtian sama sekali. Tampaknya ini memang agak rumit. Hati Lin Haotian sedikit mencelos, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Lawan punya kartu truf, jadi mengapa dia tidak memilikinya juga?
Wah, bersiaplah untuk Mah Tei. Teriakan dingin terdengar, dan Lu Sengtian menyerbu keluar dengan kasar. Seolah-olah dia sedang menggunakan semacam keterampilan bela diri, sosoknya langsung berubah menjadi serangkaian bayangan. Pada saat yang sama, pedang hitam di tangan Lu Sengtian juga menusuk dengan ganas. Desir, pedang itu melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seolah tersembunyi di celah udara yang bergelombang, tidak meninggalkan jejak. Hampir dalam sekejap mata, ujung pedang yang tajam muncul di depan Lin Haotian. Pupil mata Lin Haotian mengecil. Langkah naga yang dipadukan dengan konsepsi artistik angin tiba-tiba meledak. Desir, cahaya pedang langsung menembus badan Lin Haotian. Namun, detik berikutnya, Lu Sengtian beserta pedangnya, menembus badan Lin Haotian. Jelas ini hanya bayangan saja. Pedangnya meleset, tetapi Lu Sengtian bahkan tidak melihatnya. Klon roh pedang yang mengikuti di belakangnya tiba-tiba bergerak ke samping. Kecepatan yang sama, ilmu pedang yang sama, tak terhentikan. Sosok Lin Haotian baru saja muncul dan berhenti ketika seberkas pedang tiba-tiba melesat dan menusuk tenggorokannya. Kecepatan serangan ini, jarak ini, hampir mustahil untuk lolos dengan aman. Lin Haotian, hati-hati. Zhao Linger berteriak kaget. Para siswa Akademi Tianyan juga tercengang. Desir. Akan tetapi, tusukan itu hanyalah hantu, yang langsung dihancurkan oleh tenaga pedang yang dahsyat. Di sisi lain, Lin Haotian sudah mundur puluhan kaki jauhnya. Terlihat jelas ada bekas darah merah di lehernya. Itulah luka yang disebabkan oleh ujung pedang yang menusuk kulit pada saat kritis tadi. Kecepatannya luar biasa. Lin Haotian diam-diam terkejut dan menatap klon roh pedang dengan mata serius. Faktanya, kecepatannya tidak lambat. Dengan kondisi pikiran angin dan langkah naga, kecepatan geraknya jauh melampaui para prajurit yang berada di level yang sama. Bahkan menghadapi serangan Lu Sengtian, dia dapat menghindarinya dengan mudah. Namun, kecepatan serangan klon roh pedang ini lebih cepat dari Lu Sengtian. Dengan kecepatan serangan yang dahsyat itu, jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin hanya akan menderita luka ringan. Transformasi kera naga. Untuk meningkatkan kecepatan, Lin Haotian hanya bisa menarik esensi darah kera naga di badannya lagi dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Ledakan. Aura kekerasan dan tirani langsung menyelimuti badannya. Sepasang mata merah tua, penuh dengan niat membunuh, menatap kedua sosok yang berlari ke arahnya dengan pedang di tangan. Dia memegang tombak di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas. Panggilan, kekuatan senjata yang dahsyat, yang membawa lengkungan petir tebal, mengenai Lu Sengtian terlebih dahulu. Raut wajah Lu Sengtian sedikit berubah, dia pun segera menghunus pedangnya untuk menangkis, namun karena kekuatan yang dahsyat itu, dia langsung tertembak menjauh. Segera setelah itu, momentum tombak itu terus berlanjut saat ia menyapu ke arah klon roh pedang. Akan tetapi, saat pistol itu hendak menyentuh badan, klon roh pedang mengambil langkah aneh. Perlambat langkah dan mundur. Saat berikutnya setelah menghindari sapuan tombak, kecepatan klon roh pedang tiba-tiba meledak dan tiba-tiba mendekati Lin Haotian lagi. Pedang hitam di tangannya menusuk langsung ke bagian vital jantung Lin Haotian. Pada saat ini, Lin Haotian mengayunkan pistol di tangan kanannya, dan pintu tengah terbuka, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Selain itu, karena ukuran tombak, sulit untuk memperoleh hasil yang bagus bahkan jika tombak ditarik untuk menghalangi. Dalam sekejap, tombak di tangan Lin Haotian langsung berubah menjadi pedang pemakan naga, lalu dia mengayunkannya secara diagonal ke arah berlawanan dengan sudut yang sangat rumit. Wah, saat kedua senjata itu bertabrakan, Lin Haotian tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat yang menyebabkan lengannya terasa mati rasa dan nyeri, serta tulang-tulangnya berderit. Jika Anda tidak segera melepaskan tekanan dan terus melawan, seluruh tulang lengan akan patah dan pecah. Namun begitu kekuatan dilepaskan, pedang itu akan menembus badan dan cedera tidak dapat dihindari. Klon roh pedang ini sungguh kuat. Hati Lin Haotian hancur. Mengaum. Dan pada saat ini, raungan naga yang keras tiba-tiba meledak. Pedang pemakan naga langsung terisi dengan gas hitam, yang menyebar seperti gelombang pasang ke pedang lawan. Segera setelah itu, gas hitam itu dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bayangan naga iblis berukuran sedang, yang langsung menjerat badan klon roh pedang. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat klon roh pedang tampak ketakutan. Sebagian besar ketakutannya berasal dari kemunculan bayangan naga jahat.
Itu adalah perasaan takut yang datang dari dalam jiwa. Di bawah kekuatan naga yang mengerikan itu, roh pedang gemetar seluruh badannya dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di antara para roh, klan naga yang merupakan kelas binatang teratas, tidak dapat dibandingkan dengan roh pedang kecil. Benar sekali, naga jahat suka memakan badan spiritual, dan klon roh pedang ini cocok untuknya. Dalam sekejap, Lin Haotian tiba-tiba menyadari. Naga iblis, telanlah. Mata Lin Haotian berbinar dan dia segera memberi perintah. Naga jahat itu sangat lapar dan haus saat ini, dan tidak akan melepaskan klon roh pedang bahkan tanpa perintah Lin Haotian. Mengaum. Kemudian terdengarlah auman binatang buas, lalu naga itu membuka mulut buasnya dan menelannya dalam sekali teguk. Tidak, melihat pemandangan ini, Lu Sengtian yang berada tidak jauh darinya tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak kaget dan marah. Namun, saat berikutnya, di tengah kabut hitam, bayangan naga jahat dan klon roh pedang tiba-tiba menghilang dan tenggelam ke dalam pedang pemakan naga. Roh pedangku. Melihat ini, Lu Sengtian tertegun. Saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kartu truf yang selama ini saya andalkan hilang begitu saja. Dia menatap pedang hitam di tangan Lin Haotian, dan jiwanya hampir runtuh. Wuling City, Square, apakah itu Jiao atau naga? Semua orang menatap langit dengan kaget. Orang-orang ini jelas kebetulan memperhatikan proyeksi pada layar cahaya panggung pertempuran tempat Lin Haotian dan Lu Sengtian berada. Dilihat dari ekspresi terkejut mereka pasti telah menyaksikan adegan di mana pedang pemakan naga menampakkan bayangan naga iblis dan melahap klon roh pedang itu. Seharusnya itu Jiao, bagaimana mungkin itu naga? Benar sekali, klan naga adalah binatang yang sangat kuat dan legendaris. Bagaimana mungkin mereka menuruti perintah seorang pendekar manusia yang bahkan tidak bisa mencapai alam suci? Tetapi anak itu, dia cukup mampu menaklukkan roh Jiao. Setelah sesaat terkejut dan ragu, diskusi halayak jelas memilih untuk percaya bahwa apa yang mereka lihat hanyalah roh Jiao. Jika tidak, makhluk mengerikan seperti naga iblis akan sangat menggemparkan dunia. Lagi pula, hal semacam ini memang sebuah fantasi. Tanpa dia sadari bahwa saat Lin Haotian memperoleh Excalibur dari pandai besi kurcaci, dia berhasil mencabut pedang patah tetapi hampir dirasuki oleh roh naga. Untungnya, keberadaan sistem tersebut menyelamatkan hari itu, dan memaksanya untuk mengenali tuannya, dan langsung memurnikannya menjadi roh senjata. Kutu Kupret, di mana kau taruh klon roh pedangku? Melihat roh pedang menghilang, urat-urat muncul di wajah Lu Sengtian yang terkejut dan marah, dan dia menatap Lin Haotian dengan marah. Lin Haotian tetap acuh tak acuh dan menatap pedang pemakan naga di tangannya. Ketika melihatnya, dia terkejut karena bentuk pedang pemakan naga telah berubah secara signifikan. Lapisan sisik halus benar-benar muncul pada pedang itu. Saat gas hitam meresap, fluktuasi energi yang terkandung di dalamnya jelas lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Situasi ini seperti evolusi, yang cukup menakjubkan. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar. Jelas dia tidak menyangka pedang pemakan naga akan mengalami perubahan misterius seperti itu saat naga jahat melahap roh pedang. Kutu Kupret, jawab aku sekarang. Lu Sengtian melotot marah ke arah Lin Haotian, amarah yang tak terkendali terpancar di matanya. Raut wajah Lin Haotian berubah dingin. Ia menatap Lu Sengtian yang mulai kehilangan akal sehatnya dengan tatapan dingin. Ia berkata ringan, tidak ada komentar. Mendengar ini, kemarahan di dada Lu Sengtian akhirnya menjadi seperti banjir yang menerobos bendungan dan tidak dapat dikendalikan. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia tampak seperti orang gila, memegang pedang hitam di tangannya, meraung dan menyerbu ke arahnya. Kesadaran yang tenang sebelumnya lenyap pada saat ini. Meskipun demikian, serangan bela dirinya masih sangat dahsyat. Memanggil, saat pedang panjang itu diayunkan, energi pedang yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit, langsung menutupi Lin Haotian. Pada pandangan pertama, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak menutupi langit dan bumi, dan serangannya sangat cepat. Hati Lin Haotian hancur, dan kekuatan mental yang dahsyat menyebar. Sama seperti pertarungan sebelumnya dengan Shen Zhen, serangan bela diri kedua pria ini memiliki kemiripan tertentu. Di langit yang penuh bayangan pedang ini, satu-satunya cara untuk menerobosnya adalah dengan menggunakan titik untuk menembus permukaannya. Ketemu. Tepat ketika bayangan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya hendak mengenai badan Lin Haotian,
tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi tajam. Wus wus wus. Saat teknik pedang 9 rune diaktifkan, 9 sinar pedang rune tiba-tiba menyambar permukaan pedang pemakan naga. Ledakan. Lin Haotian mengabaikan banyaknya bayangan pedang. Pedang pemakan naga, yang dikelilingi oleh cahaya pedang 9 jimat, tiba-tiba menusuk dan langsung merobek banyak bayangan pedang. Akhirnya, dia menyerang keras salah satu bayangan pedang. 9 jimat pedang juga meledak dalam sekejap. Bang bang bang. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar, dan bayangan pedang yang mengelilingi Lin Haotian tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, hembusan energi spiritual yang sangat kuat, seperti gunung, langsung menghantam Lu Sengtian. Sambil berteriak, Lu Sengtian terlempar mundur dan mendarat dengan keras di tanah, sekujur badannya berlumuran darah. Senior Lin Haotian, kita menang. Para siswa Akademi Tianyan di luar melihat pembalikan situasi pertempuran yang diproyeksikan di layar cahaya dan berseru kaget. Wajah cantik Zhao Linger juga penuh dengan kegembiraan. Pria tua botak di sebelahnya memiliki ekspresi muram di wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Perjuangan belum berakhir, jangan terlalu cepat senang. Orang tua botak itu mendengus dingin. Ying Yuanzi tetap diam, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, dan berkata, dia benar, teruslah menonton. Mendengar ini, Zhao Linger dan yang lainnya sedikit terkejut. Mata mereka buru-buru kembali tertuju pada proyeksi di layar cahaya. Namun Lu Sengtian yang baru saja terjatuh ke tanah karena luka parah, perlahan bangkit berdiri. Mendesis. Pada saat yang sama, jejak darah merah terus mengalir keluar dari pori-pori di sekujur badannya, dipenuhi bau amis yang kuat, seperti darah. Melihat ini, Lin Haotian sedikit mengernyit dan tidak bergegas maju untuk menyerang. Kutu kupret, karena kau telah memaksaku sampai ke titik ini, aku tidak akan menyesal bahkan jika kau mati. Badan Lu Sengtian dipenuhi dengan darah. Dia menatap Lin Haotian dengan mata dingin dan berkata dengan suara serak dengan ekspresi ganas di wajahnya, pertarungan di antara kita harus berakhir di sini. Saat suaranya melemah, kabut darah yang keluar dari badannya menjadi semakin tebal. Seketika beberapa perubahan terjadi pada badannya. Terbungkus darah, luka sebelumnya sembuh dengan cepat, dan garis-garis darah aneh muncul di permukaan kulit. Dari ujung-ujung jari, duri-duri darah menyembul keluar, memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Selama perubahan ini, aura Lu Sengtian benar-benar mulai meningkat. Kekuatannya sesungguhnya berada di puncak level 8. Jika seseorang melangkah lebih jauh, dia pasti akan melampaui level 8 dan mencapai setengah langkah ke level 9, atau bahkan level pembangkit tenaga listrik level 9. Benar saja, hal yang aku khawatirkan masih tidak dapat dihindari. Wajah Ying Yuanzi tampak serius. Dia menatap Lu Sengtian yang penuh darah dan mendesah. Tuan Istana, seni bela diri macam apa itu? Zhao Linger sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Para siswa Akademi Tianyan juga memandang Ying Yuanzi dengan heran. Kekuatan setan darah. Ying Yuanzi berkata dengan wajah tenang dan serius, itu adalah sejenis seni bela diri yang jahat. Seni ini membakar darah seseorang untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Namun, akibat dari metode ini sangat serius, darah kehidupan melambangkan rentang hidup seorang pejuang. Jika digunakan sekali, rentang hidup Lu Sengtian mungkin akan sangat melemah. Jika darah kehidupannya habis, maka rentang hidupnya akan hancur total. Zhao Linger dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini. Seni bela diri semacam ini seperti membunuh 1000 musuh tetapi kehilangan 800 musuh sendiri. Seberapa kuat kekuatan Lu Sengtian yang ditingkatkan sekarang? Zhao Linger bertanya dengan tergesa-gesa, setengah langkah ke level 9. Belum tentu. Ying Yuanzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya setingkat prajurit tingkat 9. Tingkat 9. Mendengar ini, wajah Zhao Linger dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Seperti yang kita ketahui, alam terbagi menjadi tahap awal, tengah, akhir dan puncak. Meskipun ada kesenjangan antara keempat tingkatan, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Kalau kita bisa mengimbanginya dalam hal taktik, senjata, dan sumber daya bela diri, bukan tidak mungkin kita bisa melawan musuh yang levelnya lebih tinggi. Kultivasi Lin Haotian berada pada tahap awal level 8. Setelah beberapa putaran pertarungan, kartu trufnya dapat dikatakan tidak ada habisnya. Awalnya,
Mereka masih bisa berpegang pada keberuntungan mereka, berpikir bahwa bahkan jika mereka menantang Lu Sengtian, yang berada di puncak level 8, mereka akan mampu melawannya dan bahkan mengalahkannya. Namun, pada saat ini, Lu Sengtian menggunakan keterampilan sihir jahat darah dan meningkatkan kekuatannya ke level 9. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, hampir mustahil untuk menang. Kali ini, senior Lin Haotian akan kalah. Sialan, dia tinggal satu babak lagi untuk naik ke 20 besar. Zhao Linger dan murid-murid Akademi Tianyan mendesah dalam hati. Kegembiraan sebelumnya karena berbaliknya situasi pertempuran lenyap dalam sekejap. Jauh di dalam hati Ying Yuanzi, dia mendesah tak berdaya. Kamu cukup sadar diri. Melihat ekspresi frustrasi para siswa Akademi Tianyan, lelaki tua botak itu tertawa serius, merasa percaya diri. Dia jelas sangat akrab dengan seni bela diri Lu Sengtian. Seni iblis darah merupakan teknik terlarang dalam dunia bela diri, dan hanya ada beberapa kepingan giok yang memuat teknik tersebut. Setelah diakuisisi oleh keluarga Lu lebih dari 100 tahun lalu, belum diwariskan ke dunia luar. Sebaliknya, seni ini telah ditetapkan sebagai seni bela diri yang diwariskan keluarga yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Menurut rencana, Lu Sengtian awalnya bermaksud menggunakannya saat ia hendak masuk ke daftar 10 besar, tetapi ia tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Mampu memaksa Lu Sengtian sampai ke titik ini benar-benar di luar dugaan lelaki tua botak itu. Tampaknya Lin Haotian memang memiliki kemampuan seperti yang dikabarkan. Namun, memangnya kenapa kalau dia adalah seorang jenius yang langka dalam satu abad? Pada akhirnya, dia hanyalah batu loncatan bagiku untuk menjadi muridnya. Pria tua botak itu menyipitkan matanya sedikit, menatap dingin ke arah Lin Haotian dalam proyeksi layar cahaya, dan tersenyum muram dalam hatinya. Bersambung.